Salam teman-teman yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi bersama saya dalam channel Victor Official. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mendukung saya. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati teman-teman dimanapun berada. Dan biarlah kita sama-sama menjadi berkat buat orang lain dengan membagikan link YouTube ini kepada orang-orang supaya mereka diteguhkan, mereka dikuatkan di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, dan kita juga bersyukur kalau dalam kesempatan ini Tuhan masih memberikan kita nafas dan kehidupan dan kita boleh ada sampai saat ini. Itu merupakan anugerah yang terbesar di dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, pada saat kesempatan ini saya akan membahas mengenai sebuah isu, yaitu mengenai mengapa Yesus harus mati. Satu kali lagi, mengapa Yesus harus mati? Nah, pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang sudah digumuli oleh beberapa bapak gereja yang hidup pada abad pertama, kedua, dan ketiga, keempat. Mereka menggumuli pertanyaan ini, mengapa Yesus harus mati? Nah, sebelum saya lanjut, saya ingin katakan bahwa bapak-bapak gereja ini, mereka adalah orang-orang yang memiliki akses langsung dengan para murid atau para rasul yang hidup bersama dengan Yesus, yang makan bersama, tidur bersama, jalan bersama-sama. Mereka memiliki akses langsung dengan orang-orang seperti ini. Dan mereka mengatakan bahwa Yesus Kristus mati melalui penyaliban. Dan itu merupakan inti berita kekristenan gereja mula-mula, yaitu Yesus Kristus dari Nazaret mati melalui penyaliban di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Dia mati melalui penyaliban. Dan kemudian dikuburkan, lalu pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati dan hidup bersama-sama dengan murid-muridnya, melakukan misinya, menyampaikan berita kerajaan Allah kepada orang-orang, dan pada hari yang ke-40 ia kembali ke surga. Itu merupakan inti berita kekristenan mula-mula. Dan saudara harus tahu bahwa di dalam dunia ini hanya ada satu kaum, hanya ada satu kelompok yang tidak percaya bahwa Yesus mati melalui penyaliban, bahkan tidak disalibkan. Pribadi yang pertama kali berdiri di panggung sejarah dan berkomentar bahwa Yesus tidak mati melalui penyaliban adalah Nabi Muhammad. Bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengatakan bahwa Yesus tidak mati melalui penyaliban dan bahkan tidak pernah disalibkan. Bahkan tidak pernah disalibkan. Nah, ini merupakan pertentangan dengan saksi mata, orang-orang yang merupakan saksi mata, yang bahkan membiarkan diri mereka mati demi berita itu. Lalu tiba-tiba pada abad ke-6 memasuki abad ke-7, ada seorang dari Saudi Arabia datang dan mengatakan bahwa Yesus tidak mati melalui penyaliban. No. Sejarah mengatakan bahwa orang-orang Kristen, para martir, mati sebagai martir demi iman dan percaya mereka kepada Yesus Kristus. Mereka merupakan orang-orang yang melihat kejadian itu sendiri. Mereka mengalami hal itu sendiri. Bahkan martir seperti muridnya Yohanes Pembaptis bernama Polikarpus, ketika di hadapan penghakiman, dia ditanya, kamu mau menyangkal Yesus atau mau? Kalau kamu menyangkal Yesus, kamu akan hidup, tetapi jikalau kamu tidak menyangkalnya, kamu akan mati. Dan Polikarpus menjawab, selama 85 tahun Yesus tidak pernah mengecewakan aku. Bagaimana mungkin aku mengingkarnya atau tidak mengakuinya? Dan pada saat itu juga ia dijatuhi vonis hukuman mati.
Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, orang-orang Kristen dimanapun kamu berada yang saat ini mendengarkan saya, ingat bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di luar itu tidak ada. Di luar Yesus Kristus tidak ada. Pastikan bahwa kamu berada dalam Yesus Kristus. Kamu telah menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita lanjut mengenai isu yang akan saya bahas, yaitu mengenai mengapa Yesus harus mati. Nah, pertanyaan mengenai mengapa Yesus harus mati itu merupakan bagian terpenting dari kekristenan. Meskipun ada sejumlah teori mengenai mengapa Yesus mati, tapi setidaknya ada beberapa teori penting. Ada 3 atau 4 teori. Yang pertama itu adalah mengenai Kristus sang pemenang, lalu yang kedua adalah Kristus mati menjadi korban tebusan yang menggantikan kita, dan yang ketiga adalah Kristus sebagai teladan, kematian Kristus sebagai teladan penderitaan. Nah, teman-teman sekalian, kita mulai dari yang pertama, yaitu dari Origenes. Origenes ini hidup pada tahun 184 sampai 254 Masehi. Nah, menurut Origenes, kematian Kristus adalah merupakan tebusan yang dibayarkan kepada iblis ketika manusia pertama jatuh dalam dosa di Taman Eden. Jadi semua manusia merupakan milik setan. Namun kematian Yesus membeli manusia dari cengkeraman setan. Nah, nanti pada bagian akhirnya baru akan saya berikan tanggapan saya mengenai hal tersebut. Nah, yang kedua adalah Gregorius dari Nisa. Gregorius ini dia hidup pada tahun 335 Masehi sampai pada 395 Masehi. Dia mengembangkan pandangan Origenes dengan menggunakan simbol umpan dan perubahan ilahi yang tidak diduga. Nah, menurut Gregorius, kematian Kristus adalah umpan. Kematian Kristus itu adalah umpan yang ditelan oleh iblis. Yang menjadi mata pancing adalah iblis dikalahkan ketika Yesus disingkapkan menjadi Allah. Nah, dan yang ketiga adalah Agustinus. Agustinus ini adalah seorang bapak gereja juga. Dia hidup pada tahun 354 sampai 430 Masehi. Nah, dia menyetujuinya dengan menyamakan setan dengan seekor tikus, dan salib dengan perangkat tikus, dan Kristus dengan umpan. Nah, saudara harus tahu bahwa meskipun gambaran ini menarik, tetapi tidak ada seorang pakar teologi yang pada masa kini setuju dengan pandangan-pandangan di atas. Memang ada bagian-bagian tertentu yang disetujui, tetapi tidak semuanya diterima. Nah, ada beberapa alasan saya tidak setuju dengan pandangan mengenai mengapa Yesus harus mati, karena lalu mengatakan bahwa kematian Yesus merupakan pengorbanan yang dibayarkan kepada iblis. Nah, karena begini, karena jikalau Allah harus memuaskan keinginan iblis dengan mengirimkan anaknya untuk mati, itu berarti bahwa bahkan iblis jauh lebih besar daripada Allah, dan Allah harus tunduk kepadanya dengan mengirimkan anaknya yang tunggal, anaknya yang ia kasihi sebagai korban tebusan. Nah, itu tentu saja siapapun orang Kristen tidak akan menyetujui hal itu. Tidak akan menyetujui hal itu. Karena memang kita tahu bahwa manusia pertama yang jatuh dalam dosa, tetapi bukan menjadi milik iblis. Bukan menjadi milik iblis, tetapi citra Allah yang ada di dalam hidup mereka telah hilang. Karena mereka tidak menaati Allah, tetapi mereka menaati iblis. Karena Allah bilang jangan mengambil buah pohon ini, tetapi mereka
tidak mendengar itu, dan mereka lebih mendengar iblis, dan mereka mengambil apa yang dikatakan oleh iblis. Nah itu, lalu yang ada satu pandangan lagi, yaitu Anselmus dari Canterbury. Anselmus ini dia hidup pada abad ke-11. Nah, bagi Anselmus, kematian Kristus adalah tebusan yang dibayarkan kepada Allah sendiri untuk memuaskan kekudusannya yang telah dicederai oleh dosa manusia. Nah, menurut Anselmus, manusia yang berhutang pada Bapa. Jadi, manusia yang berhutang kepada Bapa dalam bentuk penebusan utang. Manusia berhutang kepada Bapa dalam bentuk hutang dosa, yaitu kita menyakiti hati Allah. Nah, dosa terhadap Allah merupakan sesuatu yang kekal. Karena kitab suci memberitahukan kepada kita bahwa Allah itu adalah kudus, Allah itu adalah mulia, Dia adalah kekal. Nah, itulah sebabnya manusia tidak dapat melakukan segala sesuatu dari dirinya sendiri untuk memuaskan hati Allah, untuk memuaskan Allah yang kekal itu. Karena manusia adalah manusia berdosa, manusia terbatas, manusia yang tidak kekal. Dan yang tidak kekal tidak mungkin dapat membuat segala sesuatu untuk menyenangkan yang kekal. Nah, itulah sebabnya Allah harus menjadi manusia. Allah harus berinkarnasi menjadi manusia dan menjadi manusia sempurna di dalam Yesus Kristus yang menjadi korban tebusan, yang berkorban menggantikan manusia yang berdosa. Nah, Anselmus pada bagian terakhirnya menulis bahwa dapatkah Allah secara adil menolak apa yang diberikan anaknya kepadanya? Nah, kemudian pandangan Anselmus ini diterima oleh para reformator seperti pada abad ke-16 seperti Martin Luther, John Calvin. Mereka menerima apa yang dikatakan pandangan Anselmus mengenai mengapa Yesus harus mati. Nah, teori bahwa penebusan untuk menggantikan manusia yang dikemukakan oleh Anselmus itu menjadi sangat populer dan bahkan diterima oleh gereja Katolik pada masa itu dan bahkan sampai saat ini. Nah, di dalam Perjanjian Baru, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, di Korintus, di dalam 2 Korintus, itu tahun penulisannya adalah sekitar tahun 57 Masehi, merupakan tarikh yang begitu dekat dengan kematian Yesus. Nah, Paulus sudah menulis mengenai kematian Yesus menjadi tebusan. Misalkan kita baca di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Nah, kemudian Injil Yohanes menyamakan Yesus dengan korban perjanjian lama. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 29. Nah, ini menjadi titik yang menjelaskan kelanjutan penyaliban di dalam pasal 19 ayat 14, ayat 29 dan ayatnya yang ke-36. Nah, teman-teman sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, tetapi bagian-bagian ini tidak menjelaskan kepada kita bahwa kematian Yesus bukan karena dosa dan kesalahannya, melainkan ia menggenapi apa yang dinubuatkan oleh nabi-nabi kudus di dalam kitab suci. Jadi menjelaskan kepada kita bahwa kematian Yesus menjadi korban sempurna yang menjadi tebusan bagi umatnya. Nah, ada seorang pakar bernama Peter Aberleit yang hidup sejaman dengan Anselmus. Dia merupakan orang yang pertama kali mempopulerkan pandangan ini. Dia berkata bahwa kasih Allah yang mengizinkan Yesus mati bersama-sama dengan kasih Yesus yang bersedia mati, memberikan dorongan bagi orang-orang yang
mempraktekkan kasih kepada sesama mereka. Kemudian ia melanjutkan, ini adalah kasih yang menjawab pengorbanan kasih. Nah, jadi menurutnya, dosa bukanlah persoalan penting dibandingkan dengan ketidaktahuan. Karena jikalau manusia merenungkan salib, keegoisan mereka akan digantikan oleh kasih yang akan mengarahkan mereka untuk menerima keselamatan di depan Allah, di hadapan Allah. Nah, pendekatan yang demikian disebut dengan penebusan teladan. Atau bagi dia begini, kalau misalkan manusia tahu tentang pengorbanan yang Yesus alami, mereka tiba-tiba akan berubah dan mengasihi Allah, dan mereka tidak akan hidup di dalam keegoisan, dan mereka akan meneladani Kristus. Karena sebagaimana di dalam 2 Petrus dikatakan bahwa Kristus telah menderita untuk kamu, dan kamu juga menderita, seharus siap untuk menderita. Nah, jadi gambarannya kira-kira seperti itu. Nah, berbagai pandangan Bapak Gereja mengenai kematian Yesus merupakan teori yang masuk akal. Karena terdapat beberapa aspek yang mendapat dukungan dari kitab suci. Itulah sebabnya kita tidak bisa langsung menerima semuanya sebelum memahami kebenaran itu secara alkitabiah. Nah, teori Kristus sebagai sang pemenang itu adalah sangat alkitabiah. Kecuali gagasan Origenes yang mengatakan bahwa kematian Kristus merupakan bayaran yang dibayarkan kepada iblis. Kemudian Kristus sebagai teladan itu memang bermanfaat selama kita menafsirkan bahwa manusia diselamatkan bukan oleh karena usaha manusia sendiri untuk meneladani Yesus, bukan karena usaha manusia, tetapi karena anugerah Allah. Nah, lalu teori penebusan yang menggantikan tempat manusia bagaimanapun juga tidak dapat dimodifikasi. Dan dari berbagai pandangan, saya menerima pandangan Anselmus mengenai kematian Kristus yang menjadi korban substansi, yaitu menggantikan kita sebagai orang berdosa, sehingga di kelak nanti, ketika di depan penghakiman, ketika di hadapan murka Allah, kita tidak tampil sebagai orang berdosa, sebab Kristus telah berkorban menggantikan kita. Dia telah disalibkan, dia telah menderita menggantikan kita, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Yesaya bahwa dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Nah, itulah sebabnya supaya ketika di hadapan penghakiman Tuhan kita tampil menjadi orang benar, kita harus percaya kepada Yesus Kristus, karena kesalahan kita telah dipikulnya di atas kayu salib. Ketika dia di atas kayu salib, dia berteriak, "Ya Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku?" Ia berteriak menggantikan kita. Ia berteriak supaya di suatu saat nanti kita jangan berteriak. Sebab Allah bersama kita. Kita tidak ada lagi pemisah antara kita dengan Allah. Sebab kita memiliki relasi yang baik dengan Tuhan melalui kematian Yesus Kristus. Saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, sekali lagi saya mau katakan kepada kamu dimanapun kamu berada yang saat ini mendengarkan saya, ingat bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Untuk luput dari murka Allah, satu-satunya adalah percaya kepada Yesus Kristus, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah berkorban 2000 tahun yang silam, berkorban demi hidupmu dan hidupku. Jadi Kristus mati untuk menebus hidupmu dan hidupku. Ya, saya teringat
Saya teringat satu hal yang untuk teman-teman semuanya tahu, bahwa Kristus mati untuk menebus hidup kita, bukan untuk menebus dosa. Karena kalau Kristus menebus dosamu, maka dosamu yang akan masuk surga dan kamu masuk neraka. Nah, ini harus diingat bahwa Kristus mati untuk menebus hidup kita, bukan menebus dosa, menebus hidup kita. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati teman-teman di manapun berada, dan juga meneguhkan iman dan kepercayaanmu kepadanya di dalam mengiring dia. Salam, Tuhan kita Allah Tritunggal memberkati saudara sekalian. Amin.